Hai semuanya, kembali lagi di channel Aibin. Kali ini kita akan membahas tentang film berjudul The Town tahun 2010. Sebelum kalian nonton, diperingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Pada awal film, kita diperlihatkan ada 4 orang yang sedang merencanakan perampokan. Mereka adalah Doug, Jem, Eldon, dan Albert. Kemudian, mereka masuk ke bank dan melakukan perampokan. Lalu, mereka meminta manajer bank untuk membuka berangkas bank tepat waktu seperti biasa. Saat mereka akan kabur dari bank tersebut, manajer bank tersebut tidak sengaja melihat tato di leher bagian belakang dari salah satu perampok tersebut. Kemudian, para perampok itu membawa si manajer bank ke mobil mereka sebagai sandera, berjaga-jaga jika polisi memojokkan mereka. Lalu, mereka berhasil kabur dan meninggalkan si manajer di tepi pantai. Film The Town pun dimulai, memperlihatkan adegan saat para kelompok perampok itu sedang berkumpul. Di sana, ada Doug, Albert, dan Eldon. Mereka bertiga sedang menunggu Jem. Lalu, Jem pun tiba dan memperlihatkan identitas si manajer bank tersebut kepada mereka. Ternyata, si manajer bank itu tinggal dekat dengan mereka. Mereka terkejut dan mereka pun menjadi khawatir lalu menyusun rencana untuk menangani masalah itu. Kemudian, di tempat lain, si manajer bank itu sedang berada di kantor polisi dan terlihat tegang. Manajer bank itu bernama Claire. Polisi yang menangani kasus itu adalah Adam Frawley. Dia adalah agen khusus Divisi Tindak Kriminal dan Perampokan. Agen Adam pun menyuruh anak buahnya untuk mencari para pelaku perampokan bank tersebut dengan mengumpulkan semua petunjuk. Kemudian, Jem dan Doc pergi ke toko bunga untuk mengantar uang kepada pemilik toko itu yang bernama Vergie. Vergie adalah orang yang merencanakan dan menentukan target perampokan mereka. Keesokan harinya, Doc mencoba untuk mengikuti Claire. Ia mengikutinya sampai ke tempat laundry. Di saat Doc sedang memantaunya di tempat laundry, Claire mendekatinya untuk meminta uang receh untuk menyelesaikan laundrynya. Namun, Doc tidak punya uang receh. Lalu, mereka mulai mengobrol. Doc pun mencoba mengajak Claire untuk pergi minum kopi. Claire pun menerima ajakan Doc. Lalu, malamnya, Doc menjemput Claire. Sebelum mereka pergi, Claire memberanikan diri untuk bercerita kepada Doc tentang perampokan yang terjadi di bank tempat ia bekerja. Ia juga bercerita tentang FBI yang memeriksanya. Dia takut akan menjadi sanksi di kasus itu. Lalu, melanjutkan pembicaraan mereka saat mereka sudah berada di tempat ngopi. Keesokan harinya, Jam dan Doc bertemu di bar. Mereka berdua mengobrol tentang Claire, di mana Jam ingin menyingkirkan Claire jika diperlukan, dan Doc meyakinkan Jam agar tidak membunuh Claire. Karena saat ini situasi masih baik-baik saja. Kemudian, malamnya, Doc dan Claire kembali bertemu. Claire bercerita kembali kepada Doc. Dia berkata bahwa dia melihat tato di belakang leher perampok itu. Dan dia tidak pernah bilang ke polisi tentang hal itu. Karena dia merasa takut dan tidak mau menjadi saksi. Doc yang mendengar itu terlihat terkejut dan memberi saran kepada Claire agar ia berhati-hati. Saat mengantarkannya pulang, Claire kembali bercerita tentang mobilnya yang rusak dan dia dilempari botol oleh orang yang dia tidak kenal. Lalu, Doc yang sedikit marah mendengar itu. Dia menanyakan ke Claire apakah dia ingat dengan orang tersebut. Kemudian, Doc meminta bantuan kepada Jem. Dia membuat perhitungan kepada seseorang. Jem pun mengiyakannya. Setelah sampai di rumah yang mereka targetkan, Doc dan Jem membuat babak belur penghuni rumah tersebut dan memperingatkannya. Kemudian, scene berganti, memperlihatkan agen Adam, di mana ia sedang mendiskusikan tentang yang menjadi tersangka dari perampokan bank tersebut kepada anak buahnya.
dan menjelaskan tentang kehidupan dari masing-masing target mereka, sambil menunggu dari mereka yang dicurigai sebagai tersangka membuat kesalahan. Kemudian, scene memperlihatkan Doug dan Claire semakin sering bertemu. Saat mereka sedang mengobrol di sebuah tempat tongkrongan, tiba-tiba ada Jem yang menghampirinya dan menanyakan sedang apa Doug di situ. Kemudian, Jem bertemu dengan Claire, yang membuat Doug sedikit khawatir. Lalu, Jem dan Claire mulai berbicara panjang lebar. Saat Jem akan pergi, Doug dengan cepat menutup tato Jem yang berada di leher belakangnya dengan tangannya. Hal itu dilakukannya agar tidak dilihat oleh Claire. Setelah itu, Doug pergi menemui Jem. Doug tidak suka dengan Jem yang mengikutinya dan mereka pun berdebat tentang masalah mereka dan tentang masalah perampokan ini. Setelah berdebat dengan Jem, Doug pergi menjenguk ayahnya yang sedang dipenjara. Mereka berdua berbicara tentang ayahnya yang tidak pernah mencari ibunya yang sudah meninggalkan mereka dan bercerita bahwa dia akan merubah kehidupannya. Singkat cerita, mereka berempat kembali melakukan rencana perampokan. Kali ini, mereka merampok truk yang sedang membawa uang bank. Saat mereka mulai merampok, mereka mendapatkan masalah. Supir truk tersebut berhasil memanggil polisi dan menyandra salah satu dari mereka. Kemudian, Doug menembak supir truk itu. Lalu, mereka berusaha kabur dari TKP dan dikejar oleh polisi. Kemudian, terjadi baku tembak. Mereka berhasil kabur setelah mengganti mobilnya dan membakar mobil sebelumnya agar tidak meninggalkan jejak. Namun, mereka berusaha kabur dari pantauan polisi dengan mengganti mobilnya kembali. Tapi, saat mereka mengganti mobilnya, ada seorang polisi di seberang jalan. Kemudian, mereka dan polisi itu saling menatap satu sama lain. Lalu polisi itu memalingkan mukanya, seolah-olah tidak melihat mereka berempat, karena polisi itu takut, lalu mereka berhasil kabur. Scene berganti, memperlihatkan agen Adam yang mendapatkan info tentang perampokan tersebut. Lalu, Adam meminta Dino, partnernya, untuk menutup jembatan, agar perampok tersebut tidak keluar dari kota itu. Kemudian, agen Adam dan anak buahnya menyelidiki kasus perampokan itu. Mereka berusaha mencari petunjuk sekecil apapun. Lalu, keesokan harinya, mereka berempat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Lalu, Doug diinterogasi oleh agen Adam dan Dino. Setelah tidak mendapatkan apapun dari mereka, mereka semua dibebaskan karena belum ada cukup bukti yang kuat untuk menjadikan mereka sebagai tersangka. Setelah itu, Doug dan Claire bertemu. Mereka berbicara tentang Claire yang sudah keluar dari pekerjaannya sebagai manajer bank. Lalu Doug pun berniat keluar dari pekerjaannya agar bisa pergi dari kota itu dengan Claire. Adegan berganti, di mana agen Adam dan Dino sedang mendengarkan percakapan antara Doug dan Claire. Mereka berdua ternyata telah disadap. Mereka berdua curiga dengan gerak-gerik Doug dan Claire. Lalu, agen Adam pergi ke tempat Claire. Di sana, agen Adam berkata kepada Claire bahwa tidak menyangka Claire keluar dari pekerjaannya dan memberitahu Claire bahwa dia punya tersangka yang telah merampok tempat kerjanya. Lalu, menunjukkannya kepada Claire. Saat melihat ada foto Doug di daftar tersangka, dia pun terkejut dengan hal itu. Agen Adam pun tahu tentang hubungan antara Claire dan Doug, lalu menyuruh Claire menyewa pengacara, karena dia bisa saja terlibat dalam hal itu. Kemudian, scene berganti, di mana Jem mengajak Doug untuk merampok kembali, yang dimotori oleh Virgie, pemilik toko bunga itu. Namun, Doug langsung menolaknya, karena dia tidak mau mengambil resiko lagi untuk merampok. Lalu mereka berdebat tentang pendapat masing-masing. Jem pun langsung memukul Doug dan terjadilah perkelahian. Setelah perkelahian itu, Doug pergi ke toko bunga untuk menemui Virgie. Dia berkata bahwa dia tidak bisa ikut dalam perampokan itu. Lalu, Virgie bilang bahwa dia tidak akan memperkerjakan teman-temannya tanpa Doug.
Begitu juga sebaliknya. Namun, Duck tetap tidak mau melakukannya. Vergie pun mengancam Duck jika tidak melakukan perampokan lagi untuknya. Lalu Vergie bercerita tentang ibu Duck dan menyinggung tentang Claire. Duck pun terlihat marah dengan apa yang dikatakan oleh Vergie. Kemudian, Duck pergi ke tempat Claire. Dia melihat Claire di dalam kamar mandi sedang sedih. Claire terlihat marah dengan Duck. Ia tahu bahwa ia adalah salah satu perampok bank itu. Duck mencoba menjelaskannya kepada Claire. Namun, Claire yang sudah terlanjur marah dengan Duck tidak mau mendengar penjelasan Duck dan mengusir Duck dari rumahnya. Kemudian Duck pergi menemui Vergie. Ia berkata bahwa ia akan mengambil pekerjaan itu. Tapi dengan satu syarat, yaitu agar Vergie tidak mengganggu Claire. Keesokan harinya, Duck pergi menemui Claire di taman bunga. Dia ingin menjelaskan tentang apa yang terjadi dan menyuruh Claire agar percaya lagi padanya. Kemudian Duck pergi. Lalu, pada malam hari, mereka berempat dan Vergie melakukan perencanaan yang matang untuk perampokan itu. Di luar toko bunga, ada agen Adam dan Dino yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Keesokan paginya, mereka berempat mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat target perampokan. Duck dan Jam menyamar sebagai polisi. Mereka berdua pergi ke tempat target perampokan yang merupakan sebuah stadion. Lalu, Eldon masuk ke dalam sebuah saluran bawah tanah dan Albert menyamar sebagai petugas ambulans di stadion itu. Kemudian, mereka melakukan tugas masing-masing. Setelah mendapat uang yang mereka curi, Duck dan Jam membawa uang itu ke mobil ambulans yang sudah disiapkan oleh Albert. Saat sedang memasukkan uang ke mobil, Duck merasa ada yang aneh di tempat itu, karena tempat itu terlihat sepi. Dia mencoba melihat keluar stadion dari jendela. Di sana, sudah ada banyak polisi yang mengepung stadion itu. Lalu, Jam tidak sengaja melihat ada tim dari polisi yang sudah masuk ke stadion itu. Lalu, dia menembak ke arah polisi itu. Kemudian, polisi membalas tembakannya dan terjadilah baku tembak antara Duck dan kawan-kawan. Lalu polisi dari luar melemparkan bom kejut kepada mereka. Polisi pun berhasil menembak Eldon, yang membuatnya meninggal. Lalu, mereka merencanakan ulang rencana mereka, agar bisa keluar dari situ, karena mereka telah terpojok. Rencananya adalah Duck dan Jam kembali menyamar menjadi polisi. Lalu Albert keluar menggunakan ambulan. Kemudian, saat Albert keluar dengan mobil ambulan, dia berhasil dilumpuhkan oleh polisi, yang membuatnya menabrak mobil pengadang polisi dan kemudian meninggal. Sementara itu, Duck dan Jam berhasil keluar setelah menyamar menjadi polisi. Kemudian, agen Adam yang memimpin pengepungan itu tidak sengaja mendengar pernyataan dari security stadion bahwa mereka diserang oleh polisi. Lalu agen Adam menyadari bahwa perampok tersebut menyamar menjadi polisi dan langsung pergi mencarinya. Lalu, agen Adam melihat Jam dengan pakaian polisi. Agen Adam pun mengikuti Jam. Jam yang sadar bahwa dia sudah ketahuan oleh agen Adam, langsung menembak ke arah agen Adam. Namun, agen Adam dengan cepat menghindar. Jam yang mencoba kabur langsung dikejar oleh agen Adam dan langsung dikepung oleh polisi yang lainnya. Jam yang sudah terkepung oleh polisi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan terjadilah baku tembak. Agen Adam berhasil menembak kaki Jam yang membuatnya semakin tak berdaya. Lalu, agen Adam menyuruhnya menyerah. Jam yang sudah kehabisan peluru kemudian keluar dari perlindungannya sambil berkata bahwa ia menyerah. Tapi, senjatanya yang kosong itu diarahkan ke polisi. Lalu polisi menembaknya beberapa kali, hingga ia meninggal. Duck yang tidak bisa berbuat apa-apa, terkejut melihat teman baiknya mati di hadapannya. Lalu Duck pergi ke tempat toko bunga. Dia langsung membunuh Vergie dan anak buahnya. Setelah itu, Duck menelpon Claire. Dia ingin bertemu dengannya. Claire sedikit bingung menjawabnya, karena di rumahnya sudah ada agen Adam dan kawan-kawan. Ternyata, Duck sudah tahu keadaan di rumah Claire, karena dia sedang memantau keadaan rumahnya.
Jika dia pergi menemui Claire, maka dia akan ditangkap. Oleh karena itu, Doug pura-pura akan pergi menemui Claire. Ia menyuruh Claire menunggu di rumahnya. Kemudian, Doug pergi dari rumahnya, melewati beberapa polisi yang tidak mengenalinya, menuju taman bunga, tempat biasa dia bertemu dengan Claire, dan menguburkan sebuah tas di taman itu. Lalu, Doug pergi ke terminal bus. Ia menyamar sebagai supir bus dan membawa bus itu ke terminal lainnya. Lalu, dia pergi menggunakan kereta. Sementara itu, agen Adam dan kawan-kawan yang telah menyiapkan rencana penangkapan di rumah Claire terus menunggu kedatangan Doug. Setelah lama menunggu, agen Adam pun sadar bahwa Doug tidak akan pernah datang dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Doug. Keesokan harinya, Claire pun pergi ke taman bunga itu. Saat dia menggali tanah untuk bunganya, dia menemukan tas berisi uang dan kertas. Di kertas itu, bertuliskan bahwa uang itu diberikan oleh Doug dan dia sudah pergi jauh dari kota itu. Lalu, terlihat Doug di sebuah rumah kecil di pinggir danau. Dia hidup dengan tenang. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film The Town. Kalau kalian mau request film yang akan diceritakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.